Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku pengen menceritakan beberapa kejadian nyata yang mungkin sangat penting buat cowok-cowok, khususnya buat cowok-cowok yang suka nge-gym. Jujur, aku pun suka nge-gym dan hingga sekarang pun kayaknya aku gak pernah mendapatkan dream body. Maksudnya dulu pernah six pack, tapi kayak aku pengennya itu yang agak gede gitu. Nah, sampai sekarang aku kesan. Nah, tapi di video kali ini aku mau menyampaikan beberapa kejadian nyata orang-orang yang meninggal diakibatkan terlalu suka nge-gym. Sebenarnya bukan cuma suka olahraganya, tapi beberapa hal yang mengakibatkan kecelakaan yang sangat disayangkan. Dan sebelum aku memulai video kali ini, aku turut berduka cita atas meninggalnya orang-orang yang aku sampaikan di video ini. Langsung kita mulai. Oke, orang pertama yang pengen aku ceritakan adalah orang dari Indonesia bernama Justin Vicky. Aku yakin polo-polo pernah melihat berita tentang orang ini, tapi mungkin nggak tahu namanya. Jadi kejadiannya ini terjadi pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Mas Justin ini sebenarnya orang Jawa Timur, tapi pindah ke Bali dan di Bali bekerja di sebuah gym yang bernama The Paradise Gym Bali, dan di situ bekerja sebagai personal trainer. Dan di tanggal 15 Juli tahun 2023 tadi itu, lebih tepatnya pada pukul 10 pagi, seperti biasanya Mas Justin ini melakukan olahraga. Dan kebetulan hari itu merupakan leg day-nya Mas Justin. Dan seperti yang kita tahu, namanya latihan kaki yang paling utama itu salah satunya adalah squat. Dan Mas Justin ini ternyata melakukan latihan squat dengan beban yang sangat berat. Dan seperti biasanya hari itu Mas Justin juga mempersiapkan barbelnya, barnya, lalu ditaruhlah bebannya. Nah, karena beban yang diangkat ini mencapai 210 kg, 210 kg itu berarti satu sisinya 20 kg ya, 4 tambah satu lagi plate yang 15 kilo. Bayangkan, ini 210 kg. Dan dari video-video yang aku lihat, waktu Mas Justin melakukan squat yang berat, Mas Justin itu tidak menggunakan safety pin, yang merupakan kalau misalnya seseorang itu nggak kuat bisa ditaruh gitu. Tapi Mas Justin dari video-video yang aku lihat itu kebanyakan ada spotternya, tapi nggak ada safety pinnya. Dan Mas Justin melakukan latihannya seperti biasanya. Mas Justin udah taruh beban 210 kg di belakang, lalu turun. Set. Nah, setelah turun, Mas Justin ini ngerasa, wah ini aku nggak kuat untuk ngangkat gitu. Nah, akhirnya mulai kesusahan. Dan sebenarnya Mas Justin ini udah ada spotternya. Buat yang nggak tahu spotter ini bisa dibilang seseorang yang memantau ataupun yang membantu ketika seseorang melakukan latihan beban yang lumayan berat. Fungsinya apa? Ketika orang ini udah nggak kuat dan ketika orang ini terkesan mau cedera, tugasnya orang ini bantu biar orang yang ngangkat beban ini tidak cedera gitu. Spotter ini merupakan suatu hal yang sangat umum, dan hari itu Mas Justin itu sebenarnya udah ada spotter. Nah, Mas Justin udah taruh beban 210 kg, turun. Nah, terkesan Mas Justin ini tidak kuat untuk mengangkat. Dan melihat itu, seharusnya spotternya Mas Justin itu langsung membantu biar bebannya itu bisa diangkat kembali. Karena biasanya orang-orang yang angkat beban berat itu dibantu dikit aja, itu pasti kuat. Nah, masalahnya udah dibantu, tapi cara bantunya kurang tepat. Sehingga keseimbangannya Mas Justin ini agak rusak dan barbelnya ini jatuh ke depan. Bayangkan polo-polo ada beban 210 kg lewat melalui leher dan juga kepala kita. Tentunya ini sangat bahaya ya toh. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, tulang lehernya Mas Justin itu langsung patah. Dan orang-orang yang lihat itu langsung menghubungi ambulans dan juga membawa Mas Justin ke rumah sakit terdekat. Nah, dibawa ke rumah sakit langsung di MRI dan dikasih surat rujukan ke rumah sakit yang lebih besar untuk dioperasi. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, latihannya itu jam 10 pagi, tapi Mas Justin ini baru nyampe ke rumah sakit yang besar itu pada pukul 17.46, ya seharusnya Wita. Dan bayangkan, selama 8 jam Mas Justin itu harus menahan rasa sakit karena tulang lehernya yang patah. Dan selama 8 jam Mas Justin itu sebenarnya masih sadar, dan dalam kondisi kesakitan itu Mas Justin itu menggunakan pelindung leher alias neck collar, dan dalam kondisi menggunakan neck collar ini dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Dan sebenarnya setelah lehernya patah, Mas Justin ini udah kesusahan untuk menggerakkan kedua kakinya. Jadi sadar tapi kakinya itu udah nggak bisa digerakkan. Dan nantinya setelah hasil MRI-nya keluar, ternyata Mas Justin ini menderita patah tulang leher di 2 ruas lehernya dan penyempitan rongga tulang belakang di leher, dan juga ada kerusakan sistem saraf, kerusakan sendi penghubung antar tulang belakang, dan pembengkakan jaringan saraf di sekitarnya. Dan pada pukul 18.30 di hari yang sama, tekanan darahnya Mas Justin itu sempat ngedrop, benar-benar turun, sehingga Mas Justin ini dipindahkan ke dalam ICU, tapi untungnya berhasil dinormalkan lagi, tekanan darahnya berhasil dinaikkan lagi. Dan keesokan harinya pada tanggal 16 Juli tahun 2023, Mas Justin ini dioperasi selama 3,5 jam, bayangkan. Dan
Dan setelah operasi ternyata kondisinya Mas Justin ini nggak stabil sehingga pada tanggal 17 Juli tahun 2023 Mas Justin meninggal dunia pada pukul 12 di siang hari karena kondisinya terus-menerus memburuk. Dan menurutku ini sangat disayangkan karena kalau misalnya ada safety pin, kalau misalnya spotternya itu udah lebih tahu arahan ataupun bantuan yang diharapkan sama Mas Justin, mungkin kecelakaan seperti ini bisa dihindari. Nah, kejadian kedua ini kejadian di Florida alias Amerika. Nama orangnya adalah Dallas McCarver. Dan orang yang bernama Dallas McCarver ini sebenarnya lumayan gede dan lumayan terkenal, bahkan memiliki julukan The Big Country. Orang yang bernama Dallas ini bisa dibilang atlet yang berpotensi sangat besar untuk menjadi juara dunia binaragawan. Jadi kalau misalnya Pol search fotonya udah terlihat besar dan kalau ini terus dilanjutkan bisa jadi kayak binaragawan yang kelas internasional gitu. Apalagi orang-orang itu udah ngelihat potensinya Dallas itu di saat Mas Dallas ini masih berusia 26 tahun. Dan pada tanggal 22 Agustus tahun 2017, lebih tepatnya di malam hari, Dallas ini lagi telepon sama pacarnya. Dan Dallas bilang, yang aku tak masak terus makan dulu ya, habis itu kamu tak telepon lagi. Pacarnya bilang, oh ya wis gitu, ditutup. Nunggu pacarnya, tapi Dallas ini nggak telepon, sama sekali nggak ada kabar gitu. Akhirnya pacarnya ini memutuskan untuk telepon ke salah satu teman pacarnya yang tinggal dekat di rumahnya Dallas. Nah, temennya ditelepon, kamu temennya Dallas si A kan? Waduh ini loh Dallas katanya mau telepon aku, tak tunggu nggak telepon aku. Kamu bisa nggak pergi ke rumahnya Dallas, coba kamu cek kok dia nggak bisa dihubungi, kenapa? Aku takutnya ada apa-apa gitu. Nah, temennya bilang, oh ya wis coba tak kesana. Nah, temennya kesana. Sesampainya di rumahnya Dallas, ternyata Dallas ini udah tidak menyadarkan diri dengan posisi tengkurap di lantai dapurnya sendiri. Temennya yang ngelihat Dallas yang udah tengkurap dan juga nggak sadar ini langsung telepon ke polisi dan juga ambulans, dan nggak lama setelah itu polisi sama ambulans datang dan Dallas langsung dipindahkan ke rumah sakit. Tapi sayangnya Dallas ini nggak berhasil diselamatkan, bisa dibilang meninggal. Nah, tentunya orang-orang sekitarnya, mau pacarnya, temennya ataupun keluarganya ini nggak paham, loh kok bisa orang yang sampai beberapa jam yang lalu itu masih sehat tiba-tiba ditemukan meninggal. Nah, karena mereka pengen tahu apa yang terjadi, akhirnya keluarganya menyetujui untuk mengotopsi badannya Dallas untuk dicari tahu kenapa Dallas ini bisa meninggal gitu. Namun setelah diotopsi ternyata alasan kenapa Dallas ini meninggal menjadi lebih jelas. Jantungnya Dallas itu ternyata membengkak hingga 3 kali lipat ukuran jantung manusia, yaitu 833 gram. Jadi normalnya jantung manusia itu biasanya sekitar 300 hingga 330 gram. Ini 833. Udah gitu hati dan ginjalnya Mas Dallas ini mengalami kerusakan yang lumayan parah dikarenakan penggunaan steroid jangka panjang. Nggak cuman itu, beberapa organ lainnya juga ditemukan membengkak karena udah tidak kuat lagi menampung jumlah otot dan juga organ yang udah terlalu besar. Nah, di sini mungkin ada pol-pol yang mikir, loh kok Mas pakai steroid bisa kayak gitu? Sebenarnya efek sampingnya steroid itu lumayan banyak. Jadi buat pol-pol yang mau pakai steroid, mohon dipikirkan baik-baik karena hidup kita ini lumayan panjang. Dan kalau pol-pol cari sebenarnya udah jelas efek sampingnya apa, dari bisa jadi kemandulan, bisa juga dari organ kita yang mulai nggak balance, hormon kita juga bisa rusak. Tapi efek sampingnya itu jauh lebih menyeramkan dari yang kita bayangkan. Apalagi biasanya yang menggunakan steroid yang suntik itu nggak cuman pakai steroid, pakai HGH lah, apalah apa. Jadi efek sampingnya lumayan banyak. Dan ini serius, ada salah satu YouTuber fitness di Korea yang aku lumayan nonton, dan orangnya ngaku kalau dulunya pakai steroid dan ketika berhenti ternyata kenanya di mental, ada kena gangguan depresi gini gitu. Sehingga kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu orangnya mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi mohon pikirkan baik-baik kalau mau pakai steroid. Nah, lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini merupakan cerita dari seseorang yang bernama Andreas Munzer dari Australia. Dan orang ini sebenarnya juga memiliki julukan The Man with No Skin karena saking keringnya. Jadi lemaknya itu benar-benar minim, benar-benar terlihat kayak seolah-olah nggak punya lemak gitu. Jadi badannya itu kelihatan kayak sobek-sobek gitu loh, kayak benar-benar rib gitu. Dan orang yang bernama Munzer ini juga pakai steroid, dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, biasanya orang-orang yang pakai steroid itu nggak cuman pakai steroid, tapi juga menggunakan bantuan-bantuan obat-obatan yang lain. Dan sama, Mas Munzer ini juga menggunakan beberapa pil, kayak pil diuretik dan juga pil yang bisa digunakan untuk membantu ginjal untuk mengeluarkan cairan dan juga garam dari tubuh lebih cepat lagi. Biar apa? Biar kelihatan lebih kering. Tapi masalahnya pil-pil kayak gini dikonsumsi terlalu banyak dan juga dikonsumsi dalam jangka
yang sangat panjang. Dan sebenarnya semua hal ini dilakukan demi ikutan kompetisi binaraga yang ada di San Jose, lebih tepatnya pada tanggal 9 Maret tahun 1996. Masalahnya 2 hari setelah itu, Munzer ini mulai bilang ke teman-temannya kalau dia ini merasakan rasa sakit yang sangat perih di bagian perutnya. Sehingga Munzer ini pergi ke rumah sakit dan setelah dicek ternyata Munzer ini mengalami pendarahan di dalam perut dan harus segera dioperasi untuk menghentikan pendarahannya. Tapi sayangnya pada tanggal 14 Maret tahun 1996, Andreas Munzer meninggal. Dan setelah badannya Andreas Munzer ini diotopsi, ternyata berdasarkan hasil otopsi, jantungnya Munzer ini mengalami pembengkakan hingga seberat 636 gram alias 2 kali berat jantung manusia yang normal, dan juga ditemukan tumor seukuran bola pingpong di dalam hatinya Munzer yang udah mulai hancur karena ketidakmampuan organ untuk menyaring racun-racun yang ada di tubuh. Ditambah lagi karena mengkonsumsi banyak bahan-bahan kimia, hatinya ini jadi lebih overload lagi. Dan yang keempat, lagi-lagi kejadian di Amerika dan orangnya ini bernama Postin Lloyd. Dan entah kenapa kalau berdasarkan bodybuilder yang ada di Korea itu mereka bilang biasanya bodybuilder di Amerika itu mungkin karena mereka frame-nya juga lebih besar, bawaannya juga lebih tinggi, lebih besar. Biasanya takaran yang mereka gunakan juga lebih gede katanya. Dan yang menarik, orang yang bernama Postin Lloyd ini agak menarik karena biasanya orang-orang yang punya badan gede dan yang menggunakan steroid itu biasanya nggak mau belak-belakan untuk bilang kalau dia pakai steroid biasanya. Jadi mayoritas itu banyak yang bilang ya ini hasil kerja kerasku sama makan sehat gitu, tapi mereka nggak ngomong kalau sebenarnya mereka juga menggunakan steroid gitu. Tapi kalau Postin ini open, benar-benar buka-bukaan kalau dia pakai steroid untuk membuat badannya yang seperti ini gitu. Dan dia ini buka-bukaan kalau dia itu pakai steroid dan juga insulin dan juga beberapa hormon hewan itu katanya dicoba disuntikkan ke tubuhnya gitu. Dan nantinya Postin ini juga nge-share di Facebook obat-obat yang pernah dia gunakan di tubuhnya sendiri, dan ini dia namai sebagai lab rat ataupun tikus percobaan gitu. Sehingga nantinya dia ini juga dipanggil sebagai lab rat alias tikus percobaan. Dan tentunya semua ini dilakukan oleh Postin untuk mendapatkan badan yang lebih bagus, otot yang lebih gede, tapi di satu sisi dokter itu terus-menerus bilang untuk menghentikan ataupun kalau bisa mengurangi karena badannya ini terlihat tidak sehat gitu. Tapi semuanya ini diabaikan hingga suatu hari dokter mendiagnosa Postin mengalami gagal ginjal stadium 5 dan harus melakukan cuci darah setiap hari gitu. Dan tentunya ini diakibatkan obat-obatan dan juga steroid yang digunakan sama Postin secara berlebihan dan juga gak cuma steroid, berbagai macam tanpa tanya ke dokter gitu. Tapi yang lebih menarik adalah setelah semua ini terjadi, Postin juga nge-share di Facebook seperti ini. Saya sebenarnya melakukan ini ke diri saya sendiri dengan eksperimen yang bodoh. Dan akhirnya semua penyakit itu datang menimpa saya. Tapi apakah saya nyesel? Sama sekali enggak, saya enggak apa-apa. Ini yang di-share sama Postin. Namun 2 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 25 Februari tahun 2022, Postin mengalami serangan jantung pas lagi bersantai di rumahnya, dan setelah dibawa ke rumah sakit pun ternyata Postin tidak berhasil diselamatkan karena pembuluh darah di jantungnya Postin itu udah pecah karena nggak kuat menanggung tekanan dari obat-obatan ekstrim yang terus diberikan ke badannya Postin. Oke, sebelum aku nutup video kali ini, sebenarnya ada satu kejadian yang sempat ramai katanya. Jadi di Korea, di Indonesia juga, kan kita suka pakai personal trainer biar latihan kita itu lebih intens, biar badan kita lebih bagus ya toh. Nah, pernah katanya itu sempat ada peringatan kayak kalau kamu nge-gym di Korea dan kalau personal trainer kamu ngasih minuman, jangan diminum gitu. Karena ada beberapa trainer yang sengaja memasukkan obat-obatan ke dalam minuman, lalu minumannya ini disuguhkan kepada kliennya gitu. Sehingga waktu kliennya ini latihan sama trainer ini, badannya itu cepat gede gitu. Dan waktu nggak pakai trainer ini, badannya itu mulai nyusut. Sehingga kliennya itu mikir, wah kayaknya aku harus latihan sama trainerku, soalnya trainerku itu latihannya lebih gimana gitu, badanku lu bisa gede kalau sama trainer. Nah mikirnya kayak gitu, padahal badannya itu menjadi lebih bagus diakibatkan obat-obatan itu, dan di saat tidak ada obat-obatan badannya itu langsung turun. Dan ini kalau terus-menerus dilakukan tentunya sangat bahaya karena kondisi badannya nggak bakal ada yang tahu ini bakal kayak gimana. Sama kayak beberapa kejadian yang aku bagikan hari ini. Oke, sebenarnya seseorang kalau mau pakai steroid itu pilihan, tapi yang pasti kita semua pingin sehat selalu ya toh. Jadi apapun yang mau Pol lakukan silakan, tapi jangan lupa tanggung jawabnya. Itu aja. Oke, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.